Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan memulai praktikum penginderaan jauh. Materinya tentang koreksi radiometrik. Nah, kalian mungkin di di teori, sudah dijelaskan apa itu koreksi radiometrik. Jadi koreksi radiometrik itu intinya menghapus noise yang diakibatkan oleh gangguan atmosfer. Harusnya tiap objek tuh harus memantulkan nilai pantulan yang sesuai agar diterima sama sensor. Nah, gara-gara ada gangguan atmosfer itu, maka nilai pantulan itu akan mengalami penyimpangan. Makanya diperlukan koreksi radiometrik ini untuk menyusun kembali nilai pantulan objek yang sebenarnya dan sesuai dengan panjang gelombang. Nah, kenapa kita perlu koreksi radiometrik ini? Agar nantinya tuh citra akan merepresentasikan kondisi sebenarnya yang lebih akurat. Selain itu, kita juga bisa memperbarui citra, terus mengkoreksi data loss, dan mempermudah saat proses mosaikin atau comparison. Nah, koreksi radiometrik ini sebenarnya tuh ada dua, histogram shifting atau stretching yang kemarin kalian sudah lakukan praktikum pada minggu 2 atau minggu 3. Lalu yang kedua tuh ada koreksi atmosfer. Untuk hari ini mungkin kita akan membahas lebih detail tentang koreksi atmosfer. Yang dibagi tuh menjadi dua, ada konversi digital number menjadi nilai radians dan reflectance dengan menggunakan parameter yang udah ditentukan. Nah, ini aku akan jelasin sedikit cara melakukan koreksi radiometrik pada GE. Sebelum kita masuk ke prosesnya, kita mengenal dulu ya citra yang ada di GE itu seperti apa. Jadi, GE itu kan mengambil citra dari data USGS kan. Sedangkan USGS itu memiliki 3 kategori untuk setiap satelitnya. Ada tier 1, tier 2, dan real time. Sebentar. Tier 2. Nah, apa ini bedanya dari ketiga ini? Kalau tier 1 itu memenuhi kebutuhan secara geometrik dan radiometrik. Jadi, citra saat diakuisisi dari satelit, dia itu masih raw atau data mentah. Nah, dari data mentah itu, misalkan sudah diolah, tapi menggunakan parameter definitif atau parameter produksi, itu akan masuk ke real time ini, yang belum dievaluasi. Nah, kalau misal sudah dievaluasi dan kira-kiranya kualitas data itu baik dan masuk karakteristik data yang baik dan konsisten, biasanya tuh masuk ke tier 1. Nah, RMS-nya itu biasanya mencapai kurang dari sama dengan 12 meter toleransinya. Lalu gimana kalau misal data yang didefinisikan menggunakan parameter prediksi itu tidak memenuhi kriteria tier 1, maka dia akan dimasukkan ke kriteria tier 2 ini. Itu makanya tier 2 itu disebut tier 2 itu citra-citra yang tidak memenuhi kriteria tier 1. Lalu selanjutnya untuk menuliskan kode dalam GEE, kalian bisa menuliskan menggunakan ID ini. Ini contoh kasusnya itu Landsat 8. Penulisannya Landsat /LC08 C01/T1RT. Ini artinya koleksi Landsat 8 dengan tier 1 real time. Maksudnya apa? Nah, real time itu biasanya citra yang masih baru, yang datanya itu masih kurang dari 12 jam. Bahkan kalau misal cepat-cepatnya itu bisa sampai 4-6 jam. Nah, ini tier 1 tuh maksudnya citra terbarunya tapi sudah masuk kategori tier 1. Nah, untuk selanjutnya mengikuti tier 1 dan tier 2 saja. Oh iya, untuk citra yang
real time yang kalau misal sudah dilakukan evaluasi dan masuk tier 1, citra tersebut akan dihapus dari real time ini dan dia akan masuk ke kategori tier 1. Jadi citra-citra yang ada di real time ini biasanya citra yang akuisisinya kurang dari 12 jam. Lalu selanjutnya dari data raw ini, data yang masih mentah, sebenarnya tuh GE sudah menyediakan citra yang sudah dilakukan koreksi radiometrik dengan TOA atau top of atmosphere. Lalu ada SR atau surface reflectance. Nah, di JE penulisan pemanggilan citra yang sudah dilakukan koreksi radiometrik ini menggunakan ID ini ya, yang artinya ada di deskripsi. Misalkan yang pertama ini, contoh kasusnya Landsat 8. Landsat /LC08 C01/T1 RT TOA, yang artinya Landsat 8, koleksi Landsat 8, tier 1 dan real time sudah dilakukan koreksi TOA. Nah, untuk Landsat lain, kalian bisa menyesuaikan dengan mengganti LZ08 ini dengan menggunakan LT04, itu Landsat Thematic Mapper 4, terus LT05, LE07, dan LC08 itu untuk Landsat 8 sendiri. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan proses koreksi radiometrik citra menggunakan Google Earth Engine. Sebelumnya, perkenalkan lagi, nama saya Ana Mardiana yang akan melanjutkan pembahasan ini. Karena tadi sudah dijelasin perbedaan antara tier 1, tier 2, dan real time, untuk pengolahan dalam Google Earth Engine ini yang dipakai hanya tier 1 dan tier 2 aja. Mengapa? Karena tier 1 dan tier 2 ini sudah dilakukan evaluasi yang masuk spesifikasi. Untuk contoh yang dipakai di Google Earth Engine ini adalah yang tier 1 karena memiliki akurasi yang baik. Selanjutnya, langsung saja dimasukkan skripnya untuk kalibrasi radiometrik dengan merubah nilai digital number ke reflektan dan radian. Yang pertama, di-input dulu citra yang akan digunakan. Citra yang akan digunakan berupa citra tier 1 raw image. Variabelnya raw, kemudian dilakukan filter sesuai POI yang sudah saya buat di sini, dan selanjutnya dilakukan filter tanggal. Kemudian dilakukan filter cloud cover untuk menampilkan citra yang minim awan. Untuk menampilkan citra pada layar, gunakan map at layer. Raw ini karena variabel yang didefinisikan sebelumnya adalah raw. Kemudian band-nya band 432, yaitu natural image. Dan di sini merupakan nama layer yang akan muncul. Kemudian untuk melakukan konversi dari nilai digital number menjadi nilai radian, menggunakan algoritma sebagai berikut. Variabelnya diberi nama radian, kemudian gunakan algoritma sebagai berikut. Raw ini karena citra yang akan dirubah nilai digital number-nya adalah citra raw yang sudah didefinisikan sebelumnya di sini. Untuk menampilkan hasil digital number berubah menjadi radian, menggunakan map at layer, dan ini namanya variabel radian. Band-nya tetap band 432, dan kemudian di sini nama layernya. Selanjutnya, untuk melakukan konversi dari nilai digital number menjadi reflektan, didefinisikan terlebih dahulu nama variabelnya yaitu TOA, kemudian gunakan algoritma sebagai berikut. Di sini raw karena citra yang digunakan untuk dirubah digital number-nya adalah citra raw, citra yang asli dari Landsat 8 sendiri. Kemudian untuk ditampilkan hampir sama menggunakan map at layer, TOA di sini karena TOA, kemudian BM432, dan ini untuk nama layernya. Kemudian di run hasilnya sebagai berikut.
Ini untuk yang hasil raw image merupakan hasil citra asli Landsat 8. Kemudian hasil radian, perubahan dari digital number menjadi radian. Seperti ini, dan untuk konversi nilai digital number menjadi reflektan, hasil sebagai berikut. Untuk perbedaan reflektan dan radian dapat dilihat dari digital number-nya. Kita dapat melakukan pengecekan digital number menggunakan inspektor. Pilih misalkan mau di laut. Nah, nanti akan muncul di inspektor ini beberapa nilai pixelnya. Kalau untuk raw image merupakan citra asli dari Landsat 8 sendiri, terlihat nilai digital number itu besar karena dari resolusi Landsat 8 sendiri yaitu dari 0 sampai 65535. Kemudian untuk radian sesuai dari script yang sebelumnya maksimalnya 90, maka di sini rentangnya dari 0 sampai 90. Kemudian untuk yang TOA dia memiliki rentang digital number antara 0 sampai dengan 1. Untuk band oli. Untuk band 10 dan 11 ini merupakan band thermal. Pierce. Selanjutnya, karena sudah mencoba kalibrasi radiometrik untuk konversi digital number menjadi nilai reflektan dan radian, kemudian kita coba melakukan koreksi awan. Untuk koreksi awan sendiri, pertama masukkan dulu citra yang akan digunakan. Citra yang digunakan di sini merupakan hasil citra filter tadi. Ini. 120065. Tapi karena yang hasil citra filter berupa tier 1, tapi yang di sini digunakan TOA. Bedanya itu. Kemudian map center object ini merupakan jadi ketika di run langsung menuju ke lokasi citra tersebut. Dan selanjutnya map at layer untuk menampilkan scene kalau di scene ini dengan dinamai TOA. Kemudian kita berikan skor untuk skor awannya. Algoritma yang digunakan sebagai berikut. Dan kemudian lakukan filter dengan mask untuk menghilangkan awan. Seperti ini. Kemudian untuk menampilkan hasil masknya dengan menggunakan map at layer. Langsung saja di run. Hasilnya sebagai berikut. Hasil ini merupakan hasil citra TOA, hasil citra dari sini yang kita input di awal, Landsat 8 yang ini. Ini hasil citranya. Kemudian untuk hasil koreksi awannya di layer ini, Mas, kita lihat. Nah, terlihat perbedaannya. Terlihat perbedaan di sini. Di sini yang jadi hilang awannya setelah dilakukan koreksi awan. Ini yang sebelum dilakukan koreksi awan. Terlihat perbedaannya. Jadi ini masih ada awannya, setelah dilakukan mask, awannya hilang. Nah, bisa dilihat sebagai berikut. Tapi untuk koreksi awan sendiri, jika kita menghilangkan awan, berarti ada informasi yang hilang juga. Mungkin untuk materi koreksi radiometrik cukup sampai di sini saja. Jadi kesimpulannya
yang materi praktikum hari ini ada kalibrasi radiometrik, konversi digital number ke reflektan dan radian, dan melakukan koreksi awan. Semoga ini bisa kalian pahami ya, dan mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penyampaian yang saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.